teman bocil, kenalin kakak Kalita Cil, founder dari 1001 Mimpi Bocil. Nah, hari ini kakak mau berbagi pengalaman tentang gimana Kalita Cil tuh ngebangun bocil. Udah gitu gimana sih kakak tuh bisa meraih mimpi sesuai dengan apa yang kakak cita-citakan sesuai waktu kecil dulu. Nah, ini dia 10 langkah untuk menuju impian versi 1001 Mimpi Bocil dan versi Kalita Cil. Nah, sebelum kita masuk ke 10 langkah tersebut, yang perlu kita pahami adalah dalam melangkah menuju impian itu, pasti kita tuh ngalamin banyak hal seperti kendala, kesulitan, tiada dukungan, dan juga pasti tuh nggak mudah. Bahkan waktu orang untuk mencapai mimpinya itu beda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kakak mungkin bisa bilang perjalanan kakak tuh panjang banget. Dari umur belasan tahun, bahkan seusia kalian, hingga kakak ngedapetin mimpi-mimpi kakak tuh baru di usia 20 tahun ke atas. Oke, kalau gitu kita masuk ke 10 poin penting untuk menuju langkah impian. Poin yang pertama adalah fokus, konsisten, dan sabar. Contoh fokus, konsisten, dan sabar itu kita tuh memahami bahwa menuju impian itu nggak instan, nggak ada impian yang instan. Makanya kenapa kita tuh perlu yang namanya kesabaran. Contoh kalau kayak kakak dulu, kakak tuh waktu udah gede nanti pengen banget yang namanya jadi wirausaha. Makanya dari kecil belajar kecil-kecilan jualan di kelas. Dulu kakak inget banget waktu SD itu kakak jualan keripik yang harganya 2000-an. Tapi kakak tuh pemalu gitu. Nah, untungnya kakak punya teman sebangku yang dia tuh ngeliat kakak bawa dagangan. Akhirnya dia tuh ngomong ke seluruh kelas, "Woi, Lita jualan nih." Nah, dari situ diserbu. Dan dari situ kakak paham bahwa dalam berdagang aja kita tuh juga harus berkolaborasi sama teman kita. Akhirnya pas SMP kakak kolaborasi lagi nih sama kakak aku. Kalau SMP kakak tuh jualan pulsa. Kalau pas SMA kakak dagangnya tuh dagang stiker namanya Garskin. Jadi stiker buat handphone gitu. Kakak juga pernah jadi SPG, pernah jadi model, dan juga pernah volunteer guys. Serta pelan-pelan waktu kuliah kakak membangun Bocil I. Awalnya iseng aja sampai akhirnya kakak bener-bener serius dengan Bocil I. Jadi prosesnya tuh panjang banget kan, dari SD sampai kuliah. Kedua adalah kreativitas dan juga kemampuan untuk kita terus beradaptasi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah zaman itu terus berubah. Bahkan teknologi itu nggak akan stuck di sini-sini aja. Mungkin sekarang zamannya sosial media, ada AI, ada teknologi canggih. Nah, mungkin nanti kedepannya bakal ada sesuatu yang lebih canggih lagi. Nah, kenapa kita harus tetap kreatif? Dan kita nggak boleh 100% bergantung sama AI. Karena kita juga butuh yang namanya empati. Kita juga butuh namanya kreativitas yang asli dan tesnya dari manusia itu sendiri gitu. Misalnya nih, kalau AI itu kan misalnya dia bikin suatu keywords, dia tuh sebenarnya bagus-bagus aja karena dia berdasarkan data juga, tapi kita juga perlu yang namanya mengcombine dengan sisi empati atau sisi manusia. Dan kreativitas di sini tuh adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya nih, kamu jangan terfokus dengan alasan atau masalahnya, tapi terfokus pada kreativitasnya. Kalau kita fokus dengan solusi, kita tuh jadi orang yang akan berkembang daya pikirnya untuk selalu fokus pada solusi ketimbang masalah. Sampai sini ngerti nggak nih? Paham nggak yang kakak maksud? Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya fokus dengan masalah, tapi fokus pada pemecahannya. Contoh, kalau dari pengalaman kakak dulu ya gitu, waktu di sekolah itu pelajaran matematika sulit banget kan, tapi karena kakak nggak terlalu suka, ya yang penting kakak tuh rajin ngerjain tugasnya. Jadi fokus aja ke solusinya, bukan ngeluh matematika tuh sulit banget. Supaya selalu ada jalan meskipun jalannya sulit. Yang ketiga adalah berani berimajinasi. Misalnya nanti kalau udah gede mau punya banyak uang. Nah, teman bocil nih jangan ragu untuk membayangkannya.
Atau kalau kayak pengalamannya Kak Lita Cil, dulu tuh waktu kecil kakak sering banget yang namanya nulis di buku harian, pengen banget ngerasain yang namanya keliling Indonesia bahkan dunia. Dan itu tuh kakak hayalin gitu. Dan siapa sangka waktu gede kakak mencapai hal itu. Yang keempat, tanggung jawab. Sekecil apapun itu, kita mesti bertanggung jawab. Contohnya, buang sampah pada tempatnya, atau mengembalikan barang pada tempatnya, atau misalnya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di rumah ataupun di sekolah. Nah, hal itu akan membantu kita untuk lebih disiplin ketika kita mencapai impian. Contoh kayak kakak nih, kalau mungkin dulu kakak nggak terbiasa untuk kerjain PR tepat waktu, mungkin sekarang ketika ada pesanan klien kakak nggak akan mengerjakan tepat waktu. Jadi itu terlatih waktu kakak kecil juga. Nah, kalian juga harus gitu ya teman bocil. 5. Keseimbangan. Jangan sampai kalian cuma mikirin mimpi doang, tapi realitanya dan eksekusinya nggak kalian lakuin. Misalnya kayak kakak kecil dulu pengen banget jadi pengusaha. Nah, apa sih keseimbangan yang kakak lakukan? Yang nggak ngayal doang dan nggak hanya nulis buku harian, tapi kakak juga belajar berdagang, belajar juga yang namanya bersosialisasi, atau kakak juga mulai tuh yang namanya belajar sosial media, kayak misalnya posting dagangan di Facebook. Tuh kakak kecil dulu. Jadi waktu besar kakak jadinya udah terbiasa dengan keseimbangan yang ada. Tetap mikirin boleh nih mimpi-mimpi, tapi jangan lupa dengan realita yang terjadi di hari ini. Ngerti nggak teman bocil? Keenam adalah kejujuran pada orang lain dan juga pada diri sendiri. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita nggak jujur pada orang lain, khawatirnya kita jadi terbiasa yang namanya berbohong dan menutupi setiap kebohongan dengan kebohongan lainnya. Dan itu nggak akan baik buat kitanya nantinya. Kita nggak langsung ngerasa sialnya, tapi rejeki kita jadi terhambat karena Allah nggak suka kan dengan hal itu. Jadi jangan berbohong, karena sebenarnya berbohong itu kita sedang membohongi diri kita sendiri. Nah, berbohong pada diri sendiri tuh apa nih? Jangan sampai ketika lagi sedih kita tuh ya berbohong. Makanya kenapa kita terbiasa menulis, untuk kita terus mengalirkan energi-energi negatif yang ada di diri kita. Kita jadi terbiasa untuk mengakui kalau kita tuh sedih. Sedih tuh nggak apa-apa, gagal tuh nggak apa-apa. Bahkan ketika kita lagi mengalami malu atau mengalami patah hati, itu harus kita akui. Kalau memang kita nggak bisa bercerita ke orang lain, setidaknya kita punya buku harian yang bisa mengalirkan energi kita untuk selalu positif. Dan itu melatih kejujuran hati kita dan juga kita pada orang lain. Karena kejujuran itu nggak ada sekolahnya. Itu tuh cuman kita yang tahu kan kalau kita lagi berbohong. Tapi berbohong itu nggak akan langsung dihukum istilahnya. Tapi mungkin ada hal terjadi, mungkin kita dibohongin balik sama orang dan lain-lain. Makanya kita harus selalu jujur. Yang ketujuh adalah komitmen. Meskipun capek, meskipun lelah, kita harus tetap berjalan. Misalnya kayak sekolah itu capek banget. Jujur waktu Kak Lita kecil, sekolah tuh capek banget. Dan kakak tuh kadang ngerasa nggak semangat untuk sekolah. Tapi kita harus menjaga kebiasaan itu tetap kita lakukan, karena kita akan melatih komitmen kita. Ketika besar kita menjadi, misalnya kayak kakak jadi wirausaha, ya kakak komitmen dong setiap hari harus bangun pagi, harus bikin konten, harus promosiin dagangan, atau harus tetap jualan dan ngerjain pesanan. Itu kan namanya komitmen, dan itu kakak terlatih waktu kakak kecil dulu saat sekolah. Yang kedelapan adalah kemampuan untuk belajar pada orang lain, siapapun itu ya, karena semua murid, semua guru. Kita bisa belajar dari pengalaman, mungkin pengalaman orang tua kita, pengalaman teman kita, pengalaman guru kita. Kita nggak boleh yang namanya nggak mendengarkan petuah-petuah positif yang mungkin itu berguna banget buat hidup kita, karena setiap orang akan mengajarkan sesuatu pada diri kita. Yang kesembilan adalah keberanian mengambil resiko. Kalau misalnya saat sekolah, resiko yang bisa kakak ambil dulu adalah, dulu kakak tuh waktu SMP udah berani posting di sosial media. Nah, kakak tuh pertama kali tuh postingnya di Facebook. Nah, resikonya apa tuh? Posting puisi di Facebook, posting karya di Facebook, posting gambar kakak yang waktu itu jelek di Facebook, posting dagangan di Facebook.
Akibatnya kakak tuh sering banget yang namanya diledek sama teman kakak, tapi itu resikonya dan itu gak apa-apa. Kalau misalnya kita diledek itu adalah resiko, tapi misalnya ternyata sebuah resiko itu akan melahirkan sebuah pengembangan diri terhadap kita. Mungkin kita diledek, tapi mungkin banyak juga kok orang lain yang akan ngedukung kita. Misalnya kalau kayak kakak dulu, mungkin kalau dulu kakak nggak berani posting, kakak nggak akan tuh yang namanya ngedapetin kesempatan untuk bisa jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia. Bahkan kakak bisa dapet HP-HP dari beberapa brand yang ngedukung mimpi kakak untuk konten terus. Yang ke-10 adalah empati dan kolaborasi. Dan dengan kita terbiasa dengan kolaborasi, kita tuh makin berkembang, entah diri kita, entah karir kita, dan juga kesempatan-kesempatan yang akan ngebuka peluang rezeki buat kita. Nah, gimana 10 poin tadi? Ada nggak poin yang udah kalian jalanin? Dan poin mana sih yang paling sulit banget untuk kalian lakukan untuk mencapai mimpi? Dan ingat ya, perjalanan impian itu seperti 1001 petualangan impian. Nggak akan ada akhirnya. Kita akan terus belajar. Meskipun sedewasa kayak Kali Tacil, kakak juga terus belajar, terus beradaptasi, dan nggak ada akhirnya. Karena dengan kita menikmati setiap langkah, setiap prosesnya, itu akan membuat kita jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan setiap manusia itu berhak untuk bermimpi, berhak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi para teman bocil, jangan pernah meragukan mimpi orang lain, sekecil ataupun sebesar apapun itu. Karena siapapun berhak jadi apapun, termasuk teman bocil yang lagi nonton akun 1001 Mimpi Bocil. Karena teman bocil siap mendunia membawa Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.